Hai untuk anak-anak hebat, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, kita akan belajar sains. Dibuka bukunya di halaman 72. Anak-anak, pelajaran kita hari ini lanjutan dari minggu yang lalu. Iya, pokok bahasan kita minggu yang lalu itu sampai di bagian C ya anak-anak, yaitu ukuran benda. Nah, sekarang kita masuk kepada bagian yang ke D atau yang 4, itu mengenai kasar dan halusnya benda. Nah, untuk anak-anak Miss ya, benda-benda tersebut itu ada yang kasar dan ada yang halus ya anak-anak. Nah, Miss akan contohkan. Benda yang kasar itu seperti batu ya. Nah, kemudian contoh benda yang halus itu seperti kapas. Coba perhatikan permukaan kulit durian. Nah, kalian pernah kan melihat durian itu, coba kalian pegang, itu kasar atau halus? Ya, kulitnya kasar. Nah, apalagi contohnya yang permukaan kulit halus. Nah, contoh permukaan kulit halus ya seperti apel. Anak-anak pernah lihat buah apel kan? Nah, bagaimana permukaan kulitnya? Iya, permukaan kulit apel itu halus. Iya, itu telah tadi bagian D, kasar dan halusnya benda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian E dan F. Bagian E mengenai rasa benda. Anak-anak masih ingat atau tidak, salah satu panca indera kita yang berguna untuk mengecap rasa? Ayo, apa namanya? Iya, lidah. Iya, lidah berguna untuk mengecap rasa. Nah, sekarang kita ingin mengetahui rasa dari sebuah benda. Nah, beberapa benda memiliki rasa. Nah, contoh benda yang memiliki rasa itu adalah makanan. Iya. Nah, ada rasa-rasa apa saja ya? Seperti ada rasa manis, ada rasa pahit, masam atau asam ya anak-anak, dan ada rasa asin. Nah, Miss berikan contohnya. Perhatikan gambar kue. Kue bagaimana rasanya? Pahit atau asam atau asin? Iya, kue terasa manis. Nah, seperti kentang goreng. Nah, anak-anak, kentang goreng itu terasa apa ya? Yo, terasa asin. Jeruk nipis bagaimana rasanya? Rasanya asam ataupun masam. Iya, itulah tadi mengenai rasa benda. Kita masuk ke bagian F mengenai bau benda. Iya, bau benda. Masih ingat juga nggak panca indera yang kegunaannya itu untuk mencium bau? Apa? Ayo. Iya, hidung. Hidung berguna untuk mencium bau. Nah, ada beberapa benda yang memiliki bau. Iya, contohnya ada benda yang berbau harum, ada benda juga yang berbau tidak sedap. Nah, apa contoh benda yang berbau harum seperti bunga? Nah, coba lihat pada gambar ada bunga mawar berbau harum. Nah, apa contoh benda yang berbau tidak sedap? Iya, ada sampah ya, sampah berbau tidak sedap. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian G mengenai wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda dikelompokkan menjadi 3. Apa sajakah itu? Kira-kira apa ya? Wujud benda ada 3. Yang pertama, benda padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Ya, kita tadi sudah tahu mengenai wujudnya. Setelah itu kita akan mempelajari ya sifat-sifat benda tersebut. Yang pertama, sifat benda padat. 1. Bentuk dan ukuran tidak berubah. 2. Mempunyai berat. Dan yang ketiga, dapat dilihat dan dipegang. Terakhir, volume benda tetap.
Nah, apa saja contoh benda padat? Yaitu ada tempat sampah, ada meja, ada jam dinding, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita masuk yang kedua, sifat-sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Yang kedua, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Yang ketiga, volume tetap. Apa saja contoh dari benda cair? Perhatikan, ada air, madu, minyak goreng, dan masih banyak yang lainnya. Sekarang yang ketiga, sifat-sifat benda gas. Yang pertama, bentuknya berubah-ubah. Yang kedua, benda tidak dapat diamati langsung. Yang ketiga, tidak dapat dipegang. Nah, apa saja contoh dari benda gas? Perhatikan, ada uap air, ada balon, dan ada asap pabrik, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, untuk anak-anak Miss, itulah tadi ketiga macam wujud benda beserta sifat-sifatnya. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk anak-anak semuanya. Selamat belajar, sampai jumpa, dan tetap jaga kesehatannya. Terima kasih.